Selamat datang di Desas-Desus, tempat di mana kisah horor mistis bersejarah dihidupkan kembali. Jika Anda pecinta cerita seram dan misteri yang penuh dengan sejarah gelap, bergabunglah dengan kami dalam perjalanan menegangkan ini. Dukung channel kami dengan subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah menakutkan dan fakta mistis yang akan kami ungkap. Jadilah bagian dari komunitas kami yang berani mengeksplorasi sisi gelap sejarah. Di sebuah desa kecil di Sukabumi, Jawa Barat, sebuah rumah tua yang telah lama kosong akhirnya dibeli oleh pasangan muda, Dika dan Mira. Mereka berencana untuk merenovasi rumah tersebut agar bisa menjadi tempat tinggal baru mereka. Rumah tua itu memiliki sejarah yang kaya, tetapi juga penuh misteri. Para penduduk setempat sering bercerita tentang rumah itu, mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Namun cerita-cerita itu lebih terdengar seperti legenda urban. Ketika renovasi dimulai, tim kontraktor mulai bekerja dengan semangat. Namun, mereka segera merasakan adanya keanehan di sekitar rumah. Beberapa pekerja melaporkan bahwa peralatan mereka sering berpindah tempat secara misterius. Suatu hari, saat memindahkan lantai kayu lama, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah lubang kecil yang tampaknya mengarah ke ruang bawah tanah. Mereka tidak menyadari bahwa penemuan ini akan membawa bencana. Rasa penasaran mendorong mereka untuk menggali lebih dalam. Saat mereka mengangkat lantai kayu dan membuka lubang tersebut, mereka menemukan sebuah kuburan kecil yang tersembunyi di bawah rumah. Kuburan tersebut tampak sangat kuno, dengan nisan yang hampir tidak terbaca dan batu-batu kecil yang menghiasi area sekelilingnya. Pekerja merasa tidak nyaman, tetapi mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Segera setelah kuburan itu ditemukan, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Lampu di dalam rumah sering berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas, dan suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Mira mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia mengalami mimpi buruk tentang sosok-sosok yang mengelilingi kuburan dan merasa terjaga oleh suara-suara aneh yang datang dari bawah tanah. Dika awalnya tidak percaya pada cerita-cerita aneh yang dialami Mira, tetapi keanehan mulai meningkat dan tidak bisa lagi diabaikan. Dia juga mulai mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, Mira terbangun dengan perasaan bahwa ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurnya. Dia melihat sosok gelap dengan wajah yang buram dan tidak jelas. Dika dan Mira memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ahli paranormal yang dikenal di daerah tersebut. Mereka merasa bahwa mereka membutuhkan seseorang yang bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Pak Arif, seorang paranormal, datang ke rumah mereka dengan berbagai peralatan untuk mendeteksi aktivitas paranormal. Dia mulai melakukan pemeriksaan di sekitar kuburan yang baru ditemukan. Selama pemeriksaan, Pak Arif merasakan energi yang sangat kuat dan gelap di sekitar kuburan. Dia mengklaim bahwa ada sesuatu yang sangat kuat dan jahat yang terikat dengan tempat tersebut. Pak Arif melakukan ritual untuk mencoba berkomunikasi dengan roh-roh yang mungkin ada di kuburan. Dia mendengar bisikan-bisikan yang tidak bisa dipahami dan merasa ada sesuatu yang sangat menuntut perhatian. Mira dan Dika merasa cemas saat Pak Arif mulai melakukan ritual. Suasana di rumah semakin mencekam dan mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat tidak menyenangkan di sekitar mereka. Pak Arif menyarankan agar mereka tidak melanjutkan renovasi dan meninggalkan rumah tersebut. Namun, Dika merasa bahwa ini adalah langkah yang terlalu drastis dan memilih untuk melanjutkan pekerjaan. Pada malam berikutnya, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Pekerja yang melanjutkan renovasi juga mulai mengalami kejadian-kejadian tidak wajar, seperti alat yang hilang dan benda yang jatuh tanpa sebab. Suatu pagi, seorang pekerja bernama Jonah ditemukan dalam keadaan pingsan di lantai bawah rumah. Dia mengaku melihat sosok wanita dengan wajah pucat dan mata kosong yang berdiri di sampingnya. Dika semakin gelisah dan merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dia mulai mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah rumah tersebut dan menemukan bahwa rumah itu pernah menjadi milik seorang pengusaha kaya yang hilang misterius. Dika menghubungi beberapa orang tua di desa untuk meminta informasi lebih lanjut. Mereka mengungkapkan bahwa rumah tersebut dulunya adalah tempat suci bagi penduduk lokal dan bahwa ada cerita tentang kutukan yang mengikutinya. Dika dan Mira merasa bahwa mereka harus menggali lebih dalam untuk mengungkap misteri di balik kuburan tersembunyi. Mereka memutuskan untuk menghubungi seorang arkeolog lokal yang mungkin bisa membantu mereka. D.R. Rudy, seorang arkeolog
datang untuk memeriksa kuburan tersebut. Dia mencatat bahwa kuburan itu tampaknya berasal dari periode yang sangat lama dan mungkin terkait dengan ritual kuno. Rudy menemukan beberapa artefak kecil di sekitar kuburan, seperti gelang dan kalung yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak biasa. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat penting tentang penemuan ini. Selama penelitiannya, Dr. Rudy juga merasakan adanya energi yang kuat dan tidak wajar di sekitar kuburan. Dia mengklaim bahwa tempat tersebut mungkin memiliki hubungan dengan kekuatan gaib yang kuat. Dika dan Mira semakin tertekan dengan semua kejadian yang mereka alami. Mereka merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini sebelum terlambat. Pak Arif menyarankan agar mereka melakukan ritual pembersihan untuk mengusir energi jahat dari rumah. Dia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kedamaian di rumah mereka. Ritual pembersihan dilakukan dengan melibatkan beberapa anggota masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan tentang tradisi dan ritual kuno. Mereka membakar dupa dan membaca doa-doa untuk menenangkan roh-roh yang mengganggu. Selama ritual, suasana di rumah menjadi semakin mencekam. Suara-suara bisikan dan gerakan aneh semakin kuat, dan beberapa benda di rumah mulai bergerak dengan sendirinya. Di tengah ritual, tiba-tiba terjadi ledakan kecil yang menyebabkan api menyala di beberapa bagian rumah. Dika dan Mira panik dan berusaha untuk memadamkan api sambil melanjutkan ritual. Ketika api akhirnya padam, mereka menemukan bahwa beberapa bagian dari rumah rusak parah. Namun, mereka merasa bahwa suasana di rumah menjadi lebih tenang dan kurang menakutkan. Setelah ritual, Dr. Rudy mengadakan diskusi dengan Dika dan Mira. Dia menyarankan agar mereka melakukan penelitian lebih lanjut tentang sejarah kuburan dan artefak yang ditemukan. Dika dan Mira memutuskan untuk mencari arsip-arsip lama dan dokumen sejarah untuk mengetahui lebih lanjut tentang rumah dan kuburan tersebut. Mereka berharap ini akan memberikan jawaban tentang kejadian yang mereka alami. Dalam pencarian mereka menemukan arsip tentang seorang pengusaha kaya yang dikenal dengan nama H. Suprapto. Ternyata, H. Suprapto adalah seorang yang sangat terlibat dalam aktivitas mistis dan ritual kuno. Dika dan Mira menemukan bahwa H. Suprapto memiliki banyak musuh dan rival bisnis yang mungkin menyebabkan kematiannya. Mereka juga menemukan bahwa dia dikenal sebagai seseorang yang memiliki kekuatan gaib. Mereka juga menemukan bahwa kuburan yang mereka temukan mungkin milik seseorang yang sangat penting dalam ritual H. Suprapto. Kuburan tersebut tampaknya adalah tempat peristirahatan akhir bagi seseorang yang dianggap sebagai pelindung atau penjaga. Dika dan Mira mulai menyadari bahwa kejadian-kejadian paranormal yang mereka alami mungkin terkait dengan usaha H. Suprapto untuk menguasai kekuatan gaib. Mereka merasa bahwa mereka harus mengungkap lebih banyak informasi untuk memahami sepenuhnya. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka terus melakukan penelitian dan akhirnya menemukan sebuah jurnal lama yang ditulis oleh Han Suprapto. Jurnal tersebut mengungkapkan rencana-rencana mistis dan upacara-upacara yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Dalam jurnal tersebut, mereka menemukan bahwa H. Suprapto melakukan ritual untuk mengikat kekuatan gaib di kuburan dan menciptakan penjaga yang akan melindungi tempat tersebut. Dia juga mencatat bahwa ada kutukan yang terikat dengan tempat tersebut. Dika dan Mira merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kutukan dan mengembalikan kedamaian. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual penutupan untuk membebaskan roh-roh yang terikat. Mereka menghubungi Pak Arif dan meminta bantuannya untuk melakukan ritual penutupan. Pak Arif menyarankan agar mereka melibatkan anggota masyarakat lokal dan melakukan ritual dengan sangat hati-hati. Ritual penutupan dimulai dengan doa-doa dan pembacaan mantra untuk membebaskan roh-roh dan menghapus kutukan yang ada. Suasana di rumah menjadi semakin tegang dan penuh dengan energi mistis. Selama ritual, mereka mengalami beberapa kejadian aneh, seperti suara-suara teriakan dan gerakan benda-benda di sekitar rumah. Namun, mereka terus melanjutkan ritual dengan tekad untuk menyelesaikan tugas mereka. Di tengah ritual, tiba-tiba terjadi angin kencang dan lampu-lampu di rumah berkedip dengan sangat cepat. Dika dan Mira merasa tertekan dan khawatir bahwa ritual mereka mungkin tidak berhasil. Pak Arif tetap tenang dan terus melanjutkan ritual dengan tekun. Dia mengklaim bahwa energi jahat mungkin mencoba mengganggu ritual dan mereka harus tetap fokus. Akhirnya, setelah beberapa jam, ritual penutupan selesai
suasana di rumah mulai menjadi lebih tenang dan Dika serta Mira merasa bahwa mereka telah berhasil mengatasi masalah. Selama beberapa hari setelah ritual, tidak ada kejadian paranormal yang terjadi di rumah. Dika dan Mira merasa lega dan mulai fokus pada renovasi rumah mereka. Namun, beberapa minggu kemudian, Dika dan Mira mendapatkan berita mengejutkan. Beberapa pekerja yang terlibat dalam renovasi mengalami kejadian paranormal di rumah mereka yang baru. Dika dan Mira merasa bingung dan khawatir. Mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memahami mengapa kejadian paranormal masih terjadi. Dalam penyelidikan mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan ritual penutupan yang mereka lakukan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah membuat kesalahan dalam prosesnya. Rani, seorang teman mereka yang memiliki pengetahuan tentang ritual, memberikan wawasan baru. Dia mengklaim bahwa ritual penutupan mungkin tidak sepenuhnya efektif dan ada kemungkinan bahwa ada bagian dari kutukan yang masih tertinggal. Dika dan Mira memutuskan untuk menghubungi Pak Arif lagi untuk mendapatkan bantuan tambahan. Mereka merasa bahwa mereka perlu melakukan ritual penutupan ulang untuk memastikan bahwa segala sesuatu benar-benar terselesaikan. Pak Arif setuju untuk membantu mereka dan melakukan ritual penutupan ulang. Dia membawa beberapa ahli dan anggota masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ritual kuno. Ritual penutupan ulang dilakukan dengan lebih hati-hati dan lebih lengkap. Semua langkah-langkah diikuti dengan cermat, dan doa-doa dibacakan dengan penuh keyakinan. Selama ritual, suasana di rumah menjadi semakin tenang, tidak ada lagi suara-suara aneh atau gerakan benda-benda yang tidak bisa dijelaskan. Mereka merasa bahwa ritual kali ini berjalan dengan lebih baik. Setelah ritual selesai, Dika dan Mira merasa lega dan puas. Mereka berharap bahwa masalah paranormal di rumah mereka benar-benar telah teratasi. Namun, beberapa bulan kemudian, Dika dan Mira menemukan sebuah surat misterius di rumah mereka. Surat tersebut berasal dari seseorang yang mengaku sebagai anggota keluarga H. Suprapto. Surat tersebut mengungkapkan bahwa H. Suprapto memiliki rencana untuk mengikat kekuatan gaib di kuburan dan bahwa ada bagian dari kutukan yang tidak bisa dihilangkan dengan ritual biasa. Dika dan Mira merasa terkejut dengan isi surat tersebut. Mereka merasa bahwa mereka mungkin belum sepenuhnya memahami semua aspek dari kutukan yang ada di rumah mereka. Mereka memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi dan melakukan penyelidikan tambahan. Mereka berusaha untuk memahami lebih dalam tentang kutukan dan bagaimana menghadapinya. Dalam pencarian mereka menemukan bahwa ada sebuah buku kuno yang mungkin berisi petunjuk tentang cara mengatasi kutukan. Buku tersebut sangat langka dan sulit ditemukan. Dika dan Mira berusaha keras untuk mendapatkan buku tersebut dan akhirnya berhasil menemukannya di sebuah perpustakaan lama di kota lain. Buku tersebut berisi informasi tentang ritual kuno dan cara mengatasi kutukan. Dengan bantuan buku, mereka mencoba melakukan ritual terakhir untuk mengatasi kutukan. Mereka mengikuti semua petunjuk dengan cermat dan berharap bahwa ini akan menyelesaikan masalah yang ada. Selama ritual terakhir, suasana di rumah menjadi sangat tegang. Mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyelesaikan masalah dan mengembalikan kedamaian. Setelah ritual selesai, mereka merasa bahwa suasana di rumah menjadi lebih damai, tidak ada lagi kejadian paranormal yang terjadi, dan mereka merasa bahwa masalah telah terselesaikan. Dika dan Mira akhirnya bisa melanjutkan hidup mereka dengan tenang. Mereka merasa puas karena telah berhasil mengatasi masalah yang mengganggu mereka selama ini. Namun, beberapa waktu kemudian, mereka menemukan sebuah artikel berita yang mengungkapkan bahwa rumah mereka dulunya adalah tempat penting dalam sejarah mistis. Artikel tersebut mengklaim bahwa rumah tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Dika dan Mira merasa terkejut dengan berita tersebut. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami semua aspek dari kekuatan gaib yang ada di rumah mereka. Mereka memutuskan untuk membagikan pengalaman mereka dengan publik dan memberikan wawasan tentang pentingnya menghormati tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah dan spiritual. Dengan cara ini, mereka berharap dapat membantu orang lain yang mungkin mengalami situasi serupa dan mencegah terjadinya masalah lebih lanjut. Akhirnya, Dika dan Mira merasa bahwa pengalaman mereka di rumah tua di Sukabumi telah mengajarkan mereka banyak hal tentang kekuatan gaib dan pentingnya menghormati warisan budaya. Mereka akan selalu mengenang petualangan mereka dan pelajaran
yang mereka dapatkan dari pengalaman tersebut.